sudah rindu bertemu kalian, sudah berapa bulan kita tinggalkan. Tapi semoga semuanya tetap dicatat sebagai yang istiqomah. Amin. Menghadiri kajian, sholat jamaah, dan sebagainya. Alhamdulillah, pada malam ini temanya sangat bagus, yaitu kewajiban kita untuk mendidik anak-anak. Karena banyak di antara kita yang memahami dan mempunyai persepsi bahwasanya anak-anak kita ini adalah merupakan sebuah kenikmatan, sebuah karunia. Tapi lupa kita bahwasanya di samping mereka adalah sebuah kenikmatan untuk kita, sebuah karunia untuk kita, tapi berada juga titipan dan amanah. Titipan untuk dijaga, amanah untuk benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada kita masing-masing sebagai orang tua. Yang pertama, fungsi daripada anak tadi adalah karunia dan kenikmatan. Bagaimana orang tua itu merasa nikmat betul dengan adanya anak, baik ketika masih muda, masih anak-anak yang lucu-lucunya, yang begitu menghibur, sampai kemudian ketika remaja banyak membantu ayahnya, sampai setelah dia berkeluarga, sampai dia bisa menggantikan posisi kepada ayahnya, sehingga ayahnya, orang tuanya, ibunya itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa berharga. Dari satu sisi, dia adalah merupakan sebuah karunia dan kenikmatan. Kita masih ingat bagaimana ketika seorang tua bekerja dan memanfaatkan seluruh capek, tapi begitu pulang ke rumah bertemu dengan anak kita merasa capek itu. Itu artinya karunia dan nikmat. Sehingga Allah ciptakan rahmat dalam hati kita terpaut dengan anak-anak kita. Kita rela untuk tidak makan, kita rela untuk tidak tidur, kita rela untuk melakukan apa yang harusnya kita gunakan, tapi kita relakan dan itu merupakan tanah kita. Itu adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada anak. Tapi sisi yang lainnya ini, yang sisi pertama ini insya Allah tidak perlu kita mengadakan sebuah diklat maupun pengarahan, karena banyak di antara kita yang pandai bersyukur walaupun tidak pandai untuk melihat hakikat daripada sesuatu. Pandai bersyukur ya semuanya kita punya anak, alhamdulillah, dia bangga, dia kirim surat, dia kirim kabar, dia kirim SMS, dia kirim WA kepada teman, itu orang bersyukur bahwa dia punya mendapatkan karunia berupa anak. Semoga anak ini menjadi anak yang menghargakan semuanya. Itu nggak usah diajari, insya Allah kita semua akan. Tapi sisi yang kedua, bahwasanya fungsi daripada anak ini dalam Al-Quran itu disebutkan selain Qur'an dari surga nikmat dan karunia. Tapi dia juga tapi dia juga fitnah, tapi dia juga beban untuk kita. Ini tiga hal yang banyak di antara kita yang lupa. Ketika kita melupakan suatu kebaikan, tapi bukan terkait dengan dunianya, tapi terkait dengan akhiratnya, itu yang banyak lupa. Kalau terkait dengan dunianya nggak bakal lupa. Insya Allah kalau kita taruh dompet di mana kita ingat terus. Tapi fungsi daripada dompet dan uang itu untuk apa yang kita simpan di dompet, itu yang banyak lupa. Nah, sama seperti anak-anaknya. Jadi anak-anak mau disifatkan dalam Al-Quran bahwasanya anak itu merupakan sebuah titipan amanah. Dia adalah sebuah fitnah dan dia adalah sebuah beban untuk kita semuanya. Dari satu sisi kita senang, tapi dari sisi yang lainnya kalau kita tidak betul-betul mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, anak itu akan menjadi fitnah, akan menjadi musuh dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Kita sama-sama mempelajari bagaimana Nabi SAW mensikapi tiga hal ini. Yang pertama adalah kita anggap anak kita dan kita wajib menganggapnya sebagai titipan dan amanah, bukan untuk dicintai. Mohon maaf, di sini kita diperintahkan Allah dalam Al-Quran maupun Nabi SAW dalam hadisnya untuk tidak mencintai manusia, tapi kita cintai fungsinya. Kalau kita sudah mencintai manusia karena zatnya, berarti kita salah melakukan cinta. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan dan menggambarkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain.
tidak sempurna di antara kalian sampai aku nih, aku kata Nabi, itu lebih dicintainya lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada semua manusia, istrinya, semuanya. Jadi kalau kita dari awal sudah mencintai anak, dari awal sudah mencintai orang tua, dari awal sudah mencintai istri, dari awal sudah mencintai dunia, maka itu akan menjadi malapetaka buat kita ke depannya. Kenapa? Kita sudah tahu bagaimana kaidah alamiah ini mengatakan bahwasanya cinta itu buta, bisa membutakan mata, bisa mentulikan telinga, bisa membungkam mulut kita. Itu cinta. Harusnya kita berbicara, nggak berbicara. Harusnya kita mendengar, kita nggak dengar. Harusnya kita bisa melihat, ini nggak bisa melihat. Nah itu cinta. Sehingga kalau kita taruh cinta di situ maka salah. Jadi yang benar caranya kita mencintai fungsi daripada orang tua, anak, istri, suami dan sebagainya. Itu benar. Tapi kita cintai Allah dan Rasulnya. Itu nggak salah. Tapi kalau kita dari awal sudah cinta pada orang tua, cinta kepada anak, cinta lagi pada istri, kita sulit untuk mengalahkan mereka supaya kita cinta pada Muhammad. Itu masalahnya. Nah, jadi banyak itu sesuatu yang rahasia, sesuatu yang hakikat. Tapi sudah dipastikan berdasar tidak beriman di antara kalian sampai aku ini lebih dicintainya lebih daripada orang tua, lebih daripada istri, lebih daripada anak, lebih daripada semua manusia. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Harus kita utamakan Nabi Muhammad daripada kita sendiri. Begitu pula Allah SWT. Nah, sehingga bagaimana kita mensikapi anak ini itu titipan. Orang tua kita ini amanah, titipan. Semuanya punya amanah dan titipan dari Allah SWT. Jadi sama seperti ini HP. Saya punya. Saya titipkan sama antum. Apakah ada di antara kalian yang mendapatkan titipan HP dan saya kemudian mau mencintainya? Ya tidak. Dari awal sudah titipan, saya terus jaga. Saya tidak mencintainya. Nah, kalau kita sudah mengetahui dari awal bahwa anak itu ada titipan, kita tidak akan mencintainya karena berbeda. Sehingga kemudian Allah SWT untuk mengingatkan kita, dan ingat pengingatan itu adalah sebuah anugerah yang terbesar bagi seorang mukmin. Kalau kita belum sampai kepada batas posisi seorang mukmin, maka kita tidak menganggap pengingatan dan diperingatkan itu merupakan sebuah nikmat. Dan bagaimana sahabat Al-Khattab, dia merasa sumpah, dia merasa gelisah, dia merasa kalau hari itu tidak ada yang memperingatkannya. Nah, itu seorang mukmin. Tapi kita kadang-kadang tidak seperti itu. Ketika diperingatkan, dinasihatkan, maka kita marah. Kita nggak suka dengan nasihat dan sebagainya karena tingkat keimanan kita belum. Oleh karena di sini anak itu adalah titipan dan Allah sudah menyatakan dan mengingatkan kepada kita supaya tetap merasa seperti itu. Setiap kali kita mendapatkan musibah, kita diperintahkan untuk berzikir berupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan sudah aku bilang. Kenapa begitu sangat, begitu besar? Kan sudah aku bilang. Kami ini semuanya milik Allah. Dan kami semuanya itu akan kembali kepadanya nanti bertanggung jawab. Oleh karenanya ketika ada yang meninggal di antara keluarga kita, meninggalnya bukan masalah, tapi setelah meninggalnya apa? Itu adalah masalah. Orang tua kita meninggal, selesai sudah. Kita akan bisa minta maaf. Kita akan bisa berbuat baik lagi kepada dia. Sehingga nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala bagaimana orang tua itu kepada anak-anak tersebut. Tidak ada masalah meninggal. Tapi masalah setelah meninggalnya apa? Yang sudah meninggalkan kita, tapi kita tidak bisa berbuat apapun untuknya. Tinggal kita yang masih hidup ini. Nah ini masalahnya. Oleh karena Allah sudah menyatakan dan mengingatkan kepada kita, inna lillahi. Kita ini milik Allah semuanya. Kita bahkan bagi kita boleh kita menjual mata kita. Dalam agama boleh jual mata kita, jual organ tubuh kita. Tidak boleh, karena bukan kita. Yang kita miliki cuma kesempatan punya harta, kesempatan punya keluarga, kesempatan punya anak. Kok kesempatan itu kemudian kita cintai? Kalau kesempatan itu terus relatif, berubah-ubah dan sebagainya. Nah, inilah kesalahan kita. Jadi pahami berkaitan anak, jangan kita mencintainya, tapi kita cintai fungsinya. Jadi kita mensikapi anak ini adalah titipan daripada Allah, amanah daripada Allah. Itu yang benar. Untuk apa? Anak itu harus kasih makan. Benar, kita semuanya sudah melaksanakan. Anak itu harus dikasih pendidikan. Benar, kita sudah melaksanakan. Cuma masalahnya banyak yang salah meletakkan pendidikannya, dan itu akan diminta
kita kasih pengetahuan, pendidikan, itu juga akan dipertanggungjawabkan. Semua ada pertanggungjawaban. Jadi ternyata anak itu bukan cuma sekedar karunia dan juga kenikmatan, tapi itu adalah beban, titipan, amanah, dan juga fitnah. Oleh karena itu maka di sini, bagaimana kita mencikapi anak? Anak itu adalah titipan Allah, jangan dicintai. Fungsinya kita cintai. Apa fungsinya? Fungsinya anak ini, kalau seumpama kita baik, pintar, dan cerdas, sebagaimana kerja seorang al-qayyisu man dana nafsahu wa amilah lima badal maut. Seorang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang cerdik itu adalah selalu semua kelakuannya, niatnya, orientasinya, semuanya identik dengan akhirat dan tidak identik dengan dunia. Dan dia selalu mempersiapkan dirinya untuk akhirat, bukan dunia. Nah, itu berarti orang cerdas. Tapi kalau kita mempersiapkan anak saya ini untuk mempersiapkan pengganti saya, untuk menopang hidup saya, untuk mencari uang sebaik-baiknya untuk saya, nah berarti ingat, itu berarti salah bagi yang semacam itu. Hati-hati. Nah, jadi yang meletakkan orientasi anaknya terkait dengan akhirat itu benar, tapi yang meletakkan orientasi anak-anaknya itu di dalam urusan dunia itu salah, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kenapa dia meletakkan pendidikan yang salah? Oleh karenanya, kalau seumpama kita tahu semacam ini yang diarahkan, dia jelaskan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik pendidikan adalah bagaimana dia mengenal Allah dan Rasulnya. Saya masih ingat bagaimana saya punya abah di Hasan Bahrul pada saat 1 tahun sebelum meninggalnya, tepatnya tahun 1998. Ada salah satu pebisnis burung di Indonesia, orang kaya. Dia datang kepada ayah saya, menitipkan putranya di Lombok. Ketika dia diterima, sudah saya punya apa, sudah menyelesaikan administrasinya dan sebagainya. Kemudian beliau kita titip, saya titip anak saya ini. Saya mempersiapkan untuk dirinya supaya itu bahagia nanti di masa depannya. Uang di dalam ATM yang saya titipkan kepada ibunya sebanyak 16 M. Dulu 98 16 M. Apa kita punya 16 M saja? Iya Bu, oh masih kurang. Berapa Bu? 100 M. Masih kurang. Saya cuma semua saya kalau dijual semua 100 M. Masih kurang. 1 triliun pun masih kurang. Kenapa? Karena uang itu tidak berharga. Coba lihat contohnya, ada orang lagi masalah sama istrinya dan sebagainya misalnya. Kemudian dia cerai dan sebagainya sama istrinya, dikasih uang untuk menghilangkan kesusahannya, apa bisa? Ya sesaat, tapi pecah cerai-cerainya antara istrinya bisa mengobati. Jadi bukan uang yang bahagia, tidak. Sehingga saya punya apa berkata begini, kalau seumpama kamu menyiapkan uang untuk membahagiakan anak kamu, nggak cukup segitu, kurang. 1 triliun pun kurang, 5 triliun pun kurang. Tapi kalau kamu ingin anak kamu bahagia, taruh di sini. Biarkan dia mondok, jangan dia belajar. Walaupun kamu tidak tinggalkan uang, dia akan bahagia hidupnya. Jika pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW, "Manjuri billah bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang dikehendaki Allah Taala dan kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan, keamanan dalam hidupnya, Allah akan lintaskan dia untuk belajar di agama. Kita kan semua sama, makhluk yang sama dari zaman Nabi Adam sampai akhir juga sama. Kita juga merasa kita pernah bahagia, kita pernah kecewa, kita pernah merasa sedih, kita pernah tertawa, kita pernah menangis, sama semua di juga sama. Dan kenapa bisa-bisanya kita ditipu oleh setan itu? Bahwasanya seakan-akan hidup ini semuanya dipertaruhkan dengan uang. Sebanyak-banyaknya aman. Kalau nggak punya uang, dia akan susah dan sebagainya. Padahal itu dia dinyatakan dalam Al-Quran. Padahal itu dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dia bagaimana orang tua kita memberikan pesan terkait dengan masa depan Indonesia ini, sehingga dengan cerdasnya mereka letakkan di dalam lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggak boleh cuma badannya yang dibangun, tapi banyak dari kita yang bangun badannya saja. Badannya pakai baju yang bagus, yang mahal-mahal, kendaraannya yang megah, yang mewah dan sebagainya, rumahnya yang megah dan sebagainya, itu saja. Tapi dia lupa bangun jiwanya dulu, baru bangun badannya, atau dua-duanya sekaligus silahkan. Tapi kalau cuma bangun badannya, yang terjadi seperti sekarang ini, berdasi, tapi korupsi, dia jabatannya tinggi,
berpikir semacam ini, berapa banyak yang merugikan negara ini adalah mereka yang bergelar, mereka berpendidikan. Tapi kenapa pendidikan itu tidak mencegahnya mereka seperti itu? Karena pendidikan yang salah. Nah, pendidikan yang salah itu, mohon maaf, saya sampaikan, orang tua yang memberikan pendidikan yang salah berarti siap-siap untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi SAW telah menjelaskan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuhu. Pertama kali akan bergelantungan, menyudutkan, menyulitkan orang tua itu siapa? Anaknya dan istrinya. Jadi siap-siap. Makanya Allah Ta'ala firman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang mereka dulu di dunia saling mengasihi, jangan kaget ya, nanti di akhirat akan saling memusuhi. Di dalam ayat lain Allah juga mengingatkan yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi likullin imrin minhum yawma idzin sya'nun. Mereka yang kita cintai disebutkan semuanya, saudaranya, orang tuanya, istrinya, anak-anaknya. Nanti ketika di pada masa semua yang lari, yang harusnya kita perlu, sangat perlunya di saat kita hidup, dari mulai hidup lahir di dunia sampai di akhirat nanti, paling perlunya perlu kepada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita ketika kita di pada masa. Tapi justru di situ mereka itu lari dari kita. Kita panggil ayah kita, hai ayah, hai ibu, siapa bilang aku ayah? Siapa bilang aku ibu? Hai anakku, aku adalah ayahmu. Siapa bilang aku ayahku? Semua itu mengatakan bohong. Kenapa? Karena pada saat itu sebelumnya, ketika kita semua sudah berada di alam mahsyar, maka Allah berfirman kepada mereka semua, anak dolim, in lam antakim ala dolim. Aku berarti zat yang dolim sekarang ini. Kalau seumpama aku tidak tuntaskan semua kezaliman yang pernah terjadi di muka bumi. Silakan yang pernah punya kezaliman, yang pernah dilakukan kepadanya kezaliman, adukan sekarang ini. Semuanya oleh Allah Ta'ala diingatkan di dalam pikiran kita masing-masing. Oh ini pernah. Kenapa? Karena pada saat itu tidak bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga dan menghindari neraka kecuali amal kebaikan yang kita lakukan, atau orang yang pernah melakukan kezaliman kepada kita, amal kebaikan yang diambil diletakkan dalam tabung amal kebaikan kita, lalu kemudian ditimbang mana yang lebih baik. Untuk mencari amal soleh itu yang ada pada dirinya maupun ada titipan pada orang lain, di situ diingatkan oleh Allah Ta'ala, dulu kamu pernah menjauh aku itu, dulu kamu pernah menginginkan aku. Itu semuanya tercatat masuk dalam catatan kita. Makanya orang tua yang paling iba pun, yang paling cinta pun, itu akan lari dari kita. Karena takut sebagai orang tua dia melakukan kezaliman, sebagai anak apalagi dia melakukan kezaliman orang tua. Itu semuanya pernah bohong berapa kali, semua ada catatannya. Mayal video biqaulin ladaihi raqibun. Nanti itu loh masalahnya. Sehingga pantas kalau Nabi SAW bersabda, awas, setiap dari kita ini kata Nabi SAW, minkum min ahadin illa wa sayakalimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti di pada mahsyar akan diberikan dalam satu tempat yang akan langsung diajak berbicara untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di muka bumi. Tidak ada antara dirinya dengan Allah, wa huwa ahkamul hakimin, perantara, tidak ada. Allah yang bertanya dan kita harus menjawab. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Nggak bisa diganti, nggak bisa. Nggak bisa dibantu, Nabi SAW mau bantu gitu, nggak bisa. Pada saat itu nggak bisa. Syafaatnya Nabi nanti setelah ini. Tapi di saat itu nggak ada yang bisa. Oleh karenanya, jadi ingat Nabi SAW bersabda, bercerita, ada satu orang, mungkin orang itu seperti kita ini, sholat jamaah terus, ada pengajian, berbuat kebaikan, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi anak-anaknya, tapi dia lupa, dia punya titipan, dia punya anak, dia punya istri, mereka terpaut dengan kita. Makanya ingat, sebagai suami itu tanggung jawabnya besar. Kalau nggak siap jadi suami yang kawin, anak besar. Jadi setiap istri kita berbuat kesalahan, dosa kita tahu, kita nanggung dosanya. Sudah nggak ikut melakukannya, tapi kita menanggung dosanya. Karena kita mau punya kewajiban memimpin. Memimpin itu ketika salah kita harus tegas. Ketika dia benar kita kasih apresiasi. Itu pemimpin, bukan kita mengikuti. Maka tidak selalu mengancam siapa suami yang selalu mengikuti keinginan istrinya padahal itu salah, maka kebahullah dia akan masuk ke dalam neraka. Gara-gara itu. Jadi hati-hati. Itu tanggung jawab kita. Sehingga lihat bagaimana ceritanya Nabi tersebut ditimbang amalnya. Ternyata amal solehnya
lebih banyak daripada amal keburukannya, sehingga akan divonis dia sebagai ahli surga. Begitu akan divonis, ternyata ada yang berhenti, ada yang neraka. Apa isi dia akan disampaikan Nabi Muhammad, dan semoga kita bukan termasuk yang mendapatkan tuntutan semacam yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu tuntutannya? Dan siapa yang menuntutnya? Allah Ta'ala mengatakan, nah tunggu dulu, jangan diputuskan. Siapa yang menuntut itu? Ternyata istri dan anak-anaknya. Dan lihat bagaimana situ tuntutan yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan jelas. Apa katanya? Ya Rabbana, qul haqqana minhu, wa kana yutimuna al-haram, wa nahnu la na'lamu, wa kana la yu'allimuna ma najhalu, wa yutimuna al-haram, wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, aku minta hakmu, aku minta keadilanmu, hak kami, aku minta kepadamu dari orang ini. Dulu aku ada di dunia, tidak pernah aku diajarkan apa yang seharusnya aku ketahui. Ini masalah. Ingat, saya ingatkan para orang tua, kalau antum meletakkan pendidikan anak-anak kalian bukan pada tempatnya, maka kalian akan bertanggung jawab. Jangan enak-enakan sholat jamaah, tahajud, puasa, sedekah yang banyak. Jangan enakan begitu karena antum terpayung dan terkait dengan istri dan anak-anaknya. Harus kita memberikan pendidikan buat istri antum. Harus antum memberikan pendidikan buat anak-anak antum. Pendidikan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya. Pendidikan agama. Silakan masuk ke pesantren, silakan. Itu pilihan yang pertama. 4M. 1. Mondok. 2. Masuk ke mandi-mandi yang ada. Dari mulai pagi sampai siang masuk ketika formal nggak apa-apa. Tapi siangnya masuk ke mandi. Kalau mau lepas tanggung paksakan. Masalahnya biar anak nggak mau. Biar saya apa kata orang tua, bukan apa kata anak. Anak tahu apa orang dia kalau umur sekian, kok kita mau bisa kalah sama anak? Harus tegaskan, ini kita pimpin. Masalah kita ditanggung jawab nanti. Nggak mau mati, ya udah nggak apa-apa. Masuk ke TPI. Biar dia mengenal siapa Tuhannya, kenal siapa nabinya, kenal bagaimana akhlak mulia pada orang yang lebih tua. Itu hormat. Kita sedih sekarang ini. Kita melihat kita dibentangkan Nabi SAW dengan akhlak yang standar, di mana Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana wa lam ya'rif li'alimina bihaqqi." Bukan dari golongan kita, kata Nabi SAW, yang tidak mengagungkan orang yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Mau alim nggak alim, kita amati. Dan bukan tidak mengasihi kepada yang lebih muda, dan tidak mengetahui dengan orang alim haknya orang alim. Itu termasuk bukan golongan kita. Nabi SAW kata demikian. Itu akhlak yang harus kita jelaskan. Dari mana mereka tahu kalau mereka tidak tersebut dalam fakta ini? Dan yang terakhir, majelis taklim. Ini alternatif terakhir. Mondok enggak, madrasah diniyah enggak, TPQ juga enggak, ya sudah. Majelis taklim. Cuma mohon maaf, banyak di antara kita yang cuma sendiri, bawa dirinya sendiri. Anaknya gimana? Istrinya gimana? Jangan kita katakan dia berdiri, menurut saya kan nggak boleh lebih perempuan sebagai Muhammad itu, misalnya. Tapi kan ada macam-macam yang lainnya. Macam tadi di sore hari saya ada majelis perempuan. Apa yang banyak di majelis perempuan saya bulan kemarin saya ada di majelis Ar-Rahimi, di situ ada majelis perempuan. Jadi nggak ada alasan. Jangan kita pakai alasan dan sebagainya. Ada, kita wajib memberikan mereka pendidikan. Jangan cuma asupan saja makan dari pendidikan. Terus itu yang pertama, ini yang berbahaya. Makanya ditaruh di bagian yang pertama oleh Nabi SAW. Karena la yu'allimuna ma najhalu. Dia tidak mengajarkan apa yang harus aku ketahui. Dan yang kedua, wa kana yutimun haram wa nahnu la na'lam. Dan ketika aku di dunia, aku diberikan makanan yang haram, sementara aku tidak tahu kalau itu haram. Padahal kalau seumpama ini saya kasih minuman, saya tidak tahu. Ternyata ini bukan air, tapi ini khamar misalnya. Saya minum, saya nggak tahu. Ya tidak dosa kan? Karena saya nggak tahu. Saya dikasih suguhi sama saya berbeda misalnya. Ini air, saya pikir air saya minum. Ini ternyata ada khamarnya. Haram pun tidak saya. Dosa kan tidak? Nggak dosa. Tapi masalahnya karena saya tidak pernah minum bir. Begitu saya minum satu tubuh saja, mabuk atau tidak saya? Mabuk. Bekasnya itu ada, konsekuensinya itu ada. Akibatnya itu ada. Akibat itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis lain, man akala halala atau ajawarihu sya'at amabat aliman qawlan ta'lam, wa man akala haram asad jawarihu sya'at amabat aliman qawlan ta'lam. Kata Nabi SAW, orang yang makanannya halal, mau tidak mau anggota badannya itu sengaja tidak sengaja akan digunakan untuk taat. Tapi kalau sudah diasupi dengan asupan yang haram, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja akan digunakan untuk kemaksiatan.
anugerah. Anak kita itu bukan cuma sebuah karunia, bukan cuma sebuah kesenangan dan kebahagiaan, tidak. Tapi di samping itu dia itu adalah anugerah Allah yang untuk kita jadikan sebagai masa depan kita, bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Sehingga sebaik-baiknya apa yang harus kita lakukan untuk anak, yang pertama kita didik mereka dengan didikan agama, itu wajib. Ilmu yang lainnya sunnah, tapi ilmu untuk supaya mereka itu ngerti agamanya, sehingga mereka sholat 5 waktu, sehingga puasa bulan Ramadannya, sehingga mereka itu taat kepada agamanya, menjauhi larangan agama, itu wajib, itu ilmu yang wajib. Selebihnya itu terserah. Dan itu tidak mengambil waktu yang banyak, tidak. Mau belajar sholat 1 jam, udah turun banget, cukup. Mau bicara masalah bohong 1 jam, cukup banget. Bicara tentang hati, tentang ide sebagainya, sudah cukup. Nah, tapi itu banyak cara kita terlebur dalam hal itu. Sehingga jangan salahkan. Kemudian kalau seumpama banyak orang tua sekarang ini menjadi kecewa setelah mereka besar, berarti apa? Evaluasi. Karena 85% orang tua sekarang ini kecewa kepada anaknya sesuai dengan penelitian yang ada. Berarti ada kesalahan. Kesalahan di mana? Di dalam pendidikan yang diletakkan oleh orang tua. Sudah tahu salah begitu, masih juga dia itu sombong atau ego untuk memberitahukan kepada anaknya, nanti kalau kau punya anak masuk yang pesantren, biarkan dia ngerti agama, biarkan dia itu diasuhi dengan asupan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Biar tahu dia sholat, biar dia tahu mengambil faedah. Yang sampai seperti yang saya temui beberapa saat yang lalu, di mana saya pernah mau berdakwah, saya melihat ada seorang anak muda yang sedang bergitaran di kuburan. Saya dekati, ya boleh anak muda, apa nggak ada tempat lain untuk bergitaran? Silakan itu bergitaran, kan hobinya dia, ya silakan jadi kuburan. Dengan logonya saya berkata begini, loh, ini kan kuburan ayah saya. Nah, apalagi ayah kamu? Ini kan sesuatu yang dilarang. Kenapa kamu nggak baca tahlil, nggak baca yasin dengan logonya? Nggak bisa. Baca sedikit, baca Fatihah, pulang-pulang aja. Nanti kamu di sini 5 menit, baca Fatihah 5 menit, 10 menit baca Fatihah, nggak usah ditaruh dan sebagainya. Apa katanya? Nggak bisa. Fatihah pun nggak bisa ini. Ini yang dipandang sama ayahnya sendiri, karena ayahnya nggak pernah ngajarkan, nggak meletakkan dalam pendidikan yang seharusnya. Akhirnya apa katanya dia? Saya kan datang sini ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah saya. Saya bisanya cuma gitar, makanya saya akan mendedikasikan gitar ini untuk ayah saya. Ini kan suatu mau bisa seperti itu. Ya salahkan dia. Nanti ada betul jawaban. Ini di dunia sudah kayak begini, nanti di akhirat lebih lagi. Kenapa kalau kasih pendidikan kayak begini? Nah, jadi jangan salah. Saya masih teringat ada salah satu anak pondok, dia masih kerabat kami. Bagus dia. Prestasinya di dalam pondok, jualan terus sampai ketika masuk SMP diberhentikan sama ayahnya. Karena apa? Karena anaknya mau pindah di luar, padahal anaknya waktu itu baru 13 tahun. Itu kalau sama saya. Kenapa diberhentikan? Dia bagus-bagus, dia prestasi, dia juara kelas dan sebagainya, kok malah diberhentikan? Iya, anaknya nggak mau lagi balik katanya. Loh, kamu ini sebagai orang tua itu harus maksa. Anak itu tahu apa? Baru 13 tahun, nggak punya pengalaman, kok ibu nih. Ini sekarang sudah zamannya. Anak jadi orang tua jadi anak. Ini zamannya. Minta apa saja dikasih. Setelah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baru dia itu mengadu kepada orang lain. Nah, ini salahnya dia sendiri. Harusnya kita itu gunakan pengalaman kita, pengetahuan kita, otak kita. Kita gunakan bagaimana cara mendidik anak ini. Nah, oleh karenanya, bagaimana seorang tua itu paling tepat untuk menjadikan anak itu sebagai apa? Gak harus menjadi orang alim. Gak harus. Walaupun kamu banyak kemuliaan, tapi saya katakan kalau kita beranak-anak jadi anak kita jadi orang alim, itu adalah anak-anak yang paling sulit untuk dilaksanakan di dunia. Job yang paling sulit untuk kita realisasikan di dunia jadi orang alim. Kenapa? Karena setannya banyak. Nggak bakal itu setan itu akan anak antum jadi orang alim. Kenapa? Kalau anak antum jadi orang alim, antum terangkat. Orang alim itu kalau ilmunya manfaat, maka nanti dia itu akan memberikan syafaat sekian banyak nanti di akhirat membantu Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang apalagi orang tua sendiri terangkat keluarganya dan sebagainya, sehingga apa? Tidak pernah terjadi pendidikan, lembaga pendidikan yang anaknya meloncat ke pagar kecuali pondok pesantren. Kenapa? Karena memang saya punya malu.
Viral dalam video bagaimana orang tua itu menyesal sampai dia itu bersumpah, semoga apa yang pernah saya lakukan, kamu ada dalam kandungan saya, kamu setelah saya susui dan sebagainya, aku tidak ridho. Dan saya keselnya kepada anak itu, jangan cuma salahkan anak, minta maaf kepada orang tua semuanya. Ayo bikin
sebuah penelitian mandiri dengan pikiran yang jernih. Kalau setiap orang tua ada masalah dengan anaknya, coba lihat, pernah nggak anaknya itu dididik bagaimana dia itu bersikap pada orang tuanya? Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Ta'ala karena nikmat yang paling besar yang saya rasakan, yang paling saya syukuri dari Allah Ta'ala itu adalah nikmat saya punya ilmu agama. Dengan ilmu agama ketika saya pulang dari luar negeri, alhamdulillah setelah saya belajar pada saya punya apa, sampai selesai saya berangkat ke Madinah, ke Makkah, saya belajar pada Abu Yusuf Maliki, Abu Yahya bin Zaid Smith, Ustaz Syatiri dan para habaib yang ada di sana. Alhamdulillah pulang dari sana kami berlima berjanji dan bersumpah untuk tidak mengatakan tidak, apapun diminta orang tua kita akan berikan, walaupun itu nyawa kita akan berikan. Alhamdulillah setiap hari kalau saya selamat sama ibu saya, rahmatullah saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Kita sudah bersepakat tidak bakalan kita bawa kabar-kabar yang tidak baik, tapi semua kabar yang kita bawa kepada ibu saya, karena ayah saya setelah 9 bulan berada di Syam meninggal dunia, jadi ada ayah ibu saya. Kami selama 27 tahun sampai ibu saya meninggal dunia, kami tidak pernah membawa kabar kecuali yang enak saja. Kenapa saya lakukan itu? Dan kenapa saudara semua lakukan? Karena kami dididik. Tapi kalau semua ada orang tua yang tidak bisa melakukan itu kepada orang tuanya, jangan salahkan. Kami ini ketika bersama ayah saya nggak berani menatap begini wajah, nggak berani. Apalagi membantah. Diam, walaupun salah ayah saya diam. Kenapa? Saya punya ilmu, saya dididik. Coba lihat anak-anak sekarang. Masih ingat kan bagaimana video viral seorang ibu yang ketika dia menyisiri, dia pakai pakaian, dia pakaikan sabuknya, hanya masih kelas 6 SD. Kemudian dia bilang, nah ibu sekarang nggak punya uang, ya, jadi jajannya besok ya nanti ibu lipat gandakan. Jadi besok dapat 2 kali, sekarang nggak dulu, marah-marah anaknya. Apa yang lakukannya? Anak itu langsung nempelin ibunya. Ada, kalian atur tuh, viral video di YouTube silahkan. Dan anehnya, herannya, ketika itu terjadi, ayahnya itu lagi duduk-duduk sambil merokokan, sambil dia itu mengangkat kakinya di atas kursi. Lihat itu semuanya, tapi tidak ada yang lakukan. Ini terjadi sekarang ini. Nah, jadi jangan salahkan, ini baru kelas 6 SD seperti ini. Bagaimana nanti setelah tua? Apalagi mohon maaf, ada sebuah penelitian terbaru yang mengatakan bahwasanya 85% orang tua nggak mau tinggal sama anak laki-laki, tapi 15% masih mau tinggal sama anaknya kalau perempuan. Aneh kan? Tapi ternyata ketika kita tahu rahasianya, kenapa demikian, itu sangat memilukan. Apa itu? 85% nggak mau tinggal bersama anak laki-lakinya karena dia berada di dalam rumah anak laki-lakinya dalam keadaan tidak enak, tidak leluasa. Yang namanya tekanan jiwa itu ada. Bagaimana suami anaknya itu yang menjadi suami di rumah itu merasa berat antara ini ibu, ini istri. Sehingga Pak, daripada memberatkan anaknya, maka lebih baik dia tidak tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Rata-rata anak laki sekarang suaminya takut sama istrinya. Ya mohon maaf yang ada di sini, bagaimana Allah? Cuma 82% takut sama istrinya. Sehingga Pak lebih takut sama istrinya daripada orang tuanya. Dan herannya lagi, yang 15% mau tinggal bersama anaknya kalau perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan di rumah suaminya seperti ratu. Sehingga kalau ada mertuanya di situ, ibunya si perempuan di situ, dia maksud di rumahnya. Nah, ini kan sesuatu yang memalukan. Kenapa itu terjadi? Karena salah didikan orang tua. Jadi jangan salahkan. Ayo belajar sama-sama. Yang terjadi pada kita itu jangan cuma menjadi pengalaman untuk kita, tapi ajarkan lagi kepada orang lain. Sebagaimana itu disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi SAW tidak pernah meminta uang sedikit pun dari kita, tidak pernah meminta jabatan apapun dari kita, tapi yang diminta oleh Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Bahwasanya semua yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya semua yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis itu benar. Di antara kebenaran itu pengalaman saya sendiri. Saya tidak mendidik anak saya dengan pendidikan Nabi SAW. Sehingga apa? Anak saya kurang ajar, anak saya begini, anak saya ceritakan. Biar takut mereka itu, biar mau dia itu mendidik anaknya. Karena jangan salahkan anak, jangan cuma salahkan anak. Itu orang tua yang gagal yang semacam itu. Karena apa? Ini anaknya yang harusnya di tangannya dia, yang sudah dipastikan dan disampaikan oleh kita Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Innama abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Ketahuilah bahwasanya setiap anak yang dilahirkan itu bagikan kertas yang putih. Orang tuanya yang warnanya. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi,
tua yang menjadikan dia Nasrani, tuanya yang menjadikan dia Majusi. Siapa orang tuanya? Anak itu masih lemas. Jadi apapun yang tampak di orang tua itu akan melekat dalam diri anak-anak. Sehingga jangan salahkan kalau seumpama anak-anak itu, mohon maaf, di antara pendidikan yang paling penting, pahami benar-benar apapun yang kita lakukan di depan anak itu sebuah pendidikan. Sehingga kenapa para ulama mengatakan awwalu madrasatil walad. Ibu itu yang paling banyak sama anaknya. Sehingga ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak itu. Apapun yang dilakukan oleh ibu itu akan langsung terekam masuk dalam pikiran dia. Dan pakar pendidikan mengatakan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang tua baik laki maupun perempuan itu dianggapnya paling benar di dunia. Sehingga dia mempunyai pemahaman dari mulai kecil, anak-anak kita ini semuanya punya pemahaman laki-laki yang paling hebat, laki-laki yang paling sayang, laki-laki yang paling baik, laki-laki yang paling segalanya siapa? Ayah. Ibu yang paling cantik, ibu yang paling luar biasa akhlaknya, ibu yang paling benar, bidun yang paling benar itu ibu. Sehingga apapun dilihatnya dari orang tua dianggap benar. Itu masalah. Hati-hati. Nah, makanya kan Nabi SAW mengatakan, takhayyaru li subafikum, pilih-pilihlah untuk tempat rahim kalian, untuk tempat terima kalian, karena itu akan menentukan bagaimana anak kita itu. Nah, jadi kalau seumpama ibunya itu TikToker, ya udah jangan salahkan ya TikToker. Facebooker, ya jangan salahkan kalau ibunya seperti itu, kalau anaknya seperti itu. Anaknya suka selektor, ibunya suka selektor, anaknya suka selektor. Ibunya ahli Quran, anaknya ahli Quran. Ibunya akhlak yang baik, anaknya akhlak baik. Kita ini, mohon maaf, yang mendidik kita lebih baik ibu saya, bukan ayah saya. Ayah saya itu sibuk dengan mendidik anak-anak. Kami kumpul sama ayah saya itu 2 jam pagi, 1 jam malam. Itu yang kami lakukan. 2 jam pagi sama 1 jam malam, 3 jam satu hari. Tapi sama ibu kami terus berkumpul sama ibu kami di rumah itu. Sehingga Pak, sampai sekarang seingat saya ini di masjid, ya, demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah berkata dengan kata-kata kalimat binatang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ayah saya macam itu, nggak pernah saya mendengar ibu saya berkata begitu. Nyebutin orang saya nggak mau. Kejelekan orang, madul kepada anaknya atau siapapun nggak pernah ibu saya. Dia saja, sudah terima adanya. Dia nggak mau. Kenapa? Dia yakin, yakinan seyakin-yakinnya bahwa semua terjadi bukan secara kebetulan tapi direncanakan Allah Taala. Kalau baik itu cobaan buat kita, bagaimana kita mensyukurinya. Kalau tidak baik itu cobaan untuk kita, bagaimana kita bersikap sabar tentangnya. Itu dia kalau saya bilang. Sehingga kami kalau kehilangan barang dan sebagainya, nggak langsung sebel. Oh ini kan sampai 3 bulan sudah berbulan-bulan. Sementara istri saya atau anak saya mana ini enggak tunggu dulu, siapa tahu. Jadi selalu kayak begitu. Kenapa? Karena yang kami lihat orang tua seperti itu. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama. Anak itu bukan hanya titipan, bukan hanya amanah, bukan hanya kenikmatan, bukan hanya kebahagiaan, tapi anak itu ada titipan, amanah, dan juga kalau kita tidak pandai memegang amanah tersebut, anak itu akan menjadi musuh dan akan menjadi fitnah untuk kita semuanya. Nanti di akhirat akan menyulitkan kita. Kalau kita tidak bisa mengajarinya, karena kita tidak punya ilmu yang cukup untuk mengajarinya, masukkan pada pesantren. Mereka siap untuk menampung anak kita, sehingga kita tidak diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dengan dasar sekarang ini di zaman akhir ini banyak anak-anak itu yang ngomong semua, ngomong. Tapi orang tuanya bilang saya tidak tahu jawab di akhirat. Kamu sudah saya bikin macam-macam. Tapi si anak ngomong sekali. Orang tua sudah berubah seperti nangis sama. Akhirnya orang tuanya meninggal. Terus di mana hukumnya di akhirat tadi? Karena si orang tua merasa sudah lebih dari cukup. Saat ini meninggal orang tuanya. Terima kasih. Nah, jadi betul apa ya? Bahwasanya banyak, bukan cuma apa yang disampaikan beliau, banyak sekali. Bahkan yang saya sampaikan tadi waktu saya memberikan pemaparan itu sudah terjadi, di mana orang tuanya tidak ridho. Engkau hamil dalam perutku ini, aku capek dengannya, aku tidak ridho. Susu yang pernah aku susui pada kamu, aku tidak ridho. Dari saking sakit hatinya si ibu pada si anak ini, itu terjadi. Nah, cuma masalahnya kita harus evaluasi diri kita sendiri, introspeksi diri. Jadi jangan kesalahan itu hanya kita lihat dari satu sisi, tapi juga kita lihat dari sisi kita juga. Bisa jadi ini adalah kekurangan kita dan sebagainya. Mohon maaf kalau itu disampaikan oleh Bibito tadi dan saya ceritakan tadi dalam pemaparan saya. Kenapa
kecil mau masuk pondok yang terbaik itu setelah lulus SD masuk pondok. Itu masa-masa pendidikan yang emas yang bagus. Ini enggak, sudah SMA, sudah terkontaminasi, lalu dimasukkan pondok. Nah, jadi nakal-nakalnya diserahkan pondok. Itu orang tua yang nggak tanggung jawab gitu namanya. Mohon maaf saya berkata begitu agak kesel karena apa? Ya kita dapatnya enaknya toh di pondok gitu. ini contohnya. Dan mungkin yang terjadi itu satu karena salah pola pendidikan atau tidak tepat memberikan pola pendidikannya. Jadi kalau seumpama kita tidak pernah mengajarkan bohong di depannya anak, makanya kena kita masih ingat satu hal yang banyak diajarkan oleh orang tua kita sampai sekarang melekat. Apa itu? Jangan bertengkar di depan anak-anak, ya kan? Itu yang melekat sama kita, yang lainnya enggak. Padahal itu cuma simbolnya saja, itu yang paling penting. Yang lainnya juga diajarkan. Jangan kita bawa sesuatu yang kamu tidak mau anak itu melakukannya nanti. Karena masalahnya anak pada umur-umur yang masih dini itu dia menganggap semua yang dilakukan oleh orang tua, ayah maupun ibu itu benar. Bagaimana cara merubahnya itu? Sulit sekali. Karena dia merasa bahwa ayah ibunya itu adalah orang yang paling bertanggung jawab, oleh yang paling sayang pada kita. Berarti apa? Dia apa yang dilakukannya ditampakkan pada dia itu benar. Sehingga jangan kaget dia muslim tapi nggak pakai muslimah, tapi dia nggak pakai pakaian yang berbeda orang. Dia kaget kan udah dia sudah seperti itu. Dia merasa benar. Dia lihat orang tuanya nggak merasakannya, dia merasa benar. Sebaliknya cuma lihat bagaimana ketika seorang anak itu dari sejak kecil orang tuanya mau pakai pakaian muslimah. Dia kalau tidak pakai muslimah dia merasa canggung, dia merasa nyanyi dan sebagainya. Soal itu pendidikan pertama itu adalah keluarga, bukan pondok. Jangan jadikan pondok itu bumerang atau propaganda. Jadi ketika sudah nakal baru diletakkan ke pondok. Jadi kalau apa nggak tahu jawab orang tuanya. Makanya mohon maaf saya himbau. Jadi kalau seumpama ada anak yang kemudian melanggar peraturannya, yang harus dilakukan oleh orang tua itu jangan klarifikasi saja, jangan cuma ngomel saja, tapi minta maaf. Kenapa? Ini kesalahan. Kalau diridhoi sama gurunya maka jadi kebaikan. Tapi kalau semua sudah salah menyalahkan lagi. Dia kan punya peraturan, diketahui salah semua. Gak bisa kita kemudian yang ini kasih iya, yang ini enggak. Nah mungkin itu semua anak kita. Jadi banyak anak-anak yang wali murid, terutama yang nggak pernah mondok ayahnya. Itu seperti itu, dia nggak tahu bagaimana bersikap kepada kiainya, kepada ustadznya. Kalau di sekarang ini di medsos itu kan sangat-sangat ngeri kalau kita melihat di netizen itu mengata-ngatai kiai dan sebagainya. Mereka nggak tahu apa yang dilakukan kiai. Ya, duduk bilang kiai. Saya ini, ya saya membanggakan, saya capek betul. Saya sampai karena muat sama mengajar dan berdakwah ini. Dari pagi saya setengah 4 keluar. Lalu setelah saya mengajar di Al-Busra Masjid Bangil, kemudian saya langsung Bojonegoro. Saya langsung pulang, makan sebentar, nggak bisa lama-lama, bisa duduk-duduk, nggak langsung jalan lagi ke mana tadi? Karangpilang. Ada Karangpilang, nggak sampai selesai, belum ada malam sudah langsung ke sini. Atau orang dari sini. Habis ini saya masih ada satu lagi di Sidoarjo. Nah, jadi artinya para guru-guru kita kayak gini, seperti itu kerjaannya. Sampai anaknya kasihan, mereka sesuai mereka paling senang hari Ahad dan sebagainya. Coba deh. Ini satu contoh yang mereka tidak melihat. Coba mereka melihat bagaimana capeknya seorang kiai, seorang ustaz dan sebagainya, apa yang lakukannya dan sebagainya. Dia termakluminya. Ayo, jangan sampai cuma menyalahkan anak, itu yang paling penting. Jangan cuma salahkan anak-anak, tapi itu kesalahannya bagian daripada kesalahan kita. Kesalahan anak kita itu bagian daripada kesalahan kita. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, dan ingat kita masih diberikan bonus oleh Allah karena Nabi Muhammad umatnya itu umatul ma'rufah. Di antara bagian bonus yang Allah berikan pada umat ini, doanya ibu mustajab. Lebih mustajab daripada doanya satu suami. Minta sama ibunya itu harus dengan sepakat minta sama Allah biar anaknya berubah. Walaupun anaknya sudah kawin, walaupun anaknya sudah keras sekali, tapi tetap ibunya betul-betul minta kepada Allah Ta'ala, menangis minta kepada Allah jalan berubah. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau terjadi kesalahan kepada anak kita, ayo evaluasi, jadikan pelajaran, jadikan pengalaman, utarakan dan ajarkan kepada yang lainnya jangan sampai terjadi lagi. Nah ini banyak supaya apa? Supaya kita bisa membantu Nabi kita Muhammad SAW. Perkara mau diterima atau tidak diterima ketika kita menasihatkan dan mengajak orang lain itu bukan urusan kita, karena urusan kita adalah wa ma alaina illa balagul mubin. Kita harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya itu saja. Yang penting saya ngomong. Saya selalu kalau dalam dakwah itu kemudian ada yang tidur, ada yang bicara, saya nggak peduli. Yang penting ada satu aja yang mendengar harus cukup sudah. Karena apa? Yang penting saya ngomong di sini. Setelah ngomong boleh didengarkan, nggak didengarkan, boleh dilaksanakan, itu bukan urusan saya.
apalagi menjadi musuhnya, apalagi orang lain dan sebagainya. Nah, sehingga kewajiban kita menyampaikan, ayo kejar ini pengalaman saya, jangan sampai terjadi. Saya masih teringat ada seorang tuan kamu Habib Muhsin. Jadi beliau itu gak saya sebutkan bangsanya Habib Muhsin banyak kan. Nah, tapi artinya dia cerita begini, Bib, saya ini dulu waktu kecil itu dididik keras sama orang tua saya. Sehingga saya yang belajar di S1, 2, sampai 3, saya ingin merubah pola pendidikan anak saya dengan cara lemah lembut, nggak seperti ayah saya. Masya Allah, dia saya menyesal. Kenapa saya tidak mengikuti pola ayah saya? Karena semua anak saya yang 5 ini nggak ada yang menurut saya, nggak ada seperti yang saya inginkan. Tapi semua yang dididik oleh ayah saya, walaupun dengan kekerasan dan ketegasan, semuanya jadi seperti harapan ayah saya. Nah, ini satu contoh. Nah, ini contoh nih. Apa yang dialami itu sampaikan lagi orang lain. Karena itu jadi pelajaran. Siapa tahu dan itu menjadi hidayah. Ayo sama-sama masukkan pondok. Kalau nggak mau ya masukkan madi. Kalau nggak mau belajar mengaji di TPQ. Kalau nggak mau ada terakhir. Apa itu? Majelis taklim. Nah, semoga kita selamat semuanya. Anak kita selamat. Kita kumpul di dunia sampai di barzah sampai di akhirat nanti. Dan semoga kita terlepas pada tanggung jawab dan soal tuntutan kepada anak-anak istri kita, insya Allah di akhirat kita tidak mendapatkannya, tidak pernah mendengarnya, dan pernah terjadi. Bagaimana dengan cucu? Cucu itu kakek kemana dia tanggung jawab. Cucu dia punya orang tua, tapi kakek neneknya itu tanggung jawab. Nah itu kadang-kadang kita ini susah ya. Jadi banyak orang yang mikir begini gitu. Enak ya nanti ya kalau sudah punya cucu istirahat, nggak ada istirahatnya. Tetap masih kita itu tanggung jawab juga. Masalahnya saya ini udah mau tidur, waktu tidur datang cucu saya, apa jid anak saya, tidak aja saya nggak bangun, saya kasihan nanti disangka beda-bedain nanti cucu pun beban pada saya. Nah ini satu contoh, jadi artinya nggak ada selesainya, jadi tetap memang tanggung jawab yang paling utama orang tua. Orang tua itu siapa? Ayah, ibu, nggak ada mereka, kakek, nenek, itu tetap wajib. Jadi kalau semua ada yang mending, cuma tetap kalau anda melihat cucu seperti itu misalnya, kakeknya melihat seperti itu, lalu dia tidak mencegahnya, dia tidak melarangnya, dia ikut bertanggung jawab, karena dia adalah anak cucunya. Nah, jadi semoga kita lepas pada tanggung jawab anak semuanya, cucu semuanya, bahkan semua yang terkait dengan kita, semoga kita lepas pada tuntutan dunia. Nah, saya mempunyai anak yang mana akhir ini dia keluar dari pondok. Mohon izin tanya, saya mempunyai anak yang baru 3 bulan ini keluar dari pondok Al Islam Kediri, yang mana awal mulanya dia ada semangat di situ, tapi karena adanya tindak kekerasan dari sesama santri, akhirnya dia minta keluar. Di waktu itu saya sempat tarik keluar dengan orang tua, setelah dengan asatid yang ada di sana. Sudah disuruh kembali, tapi anak saya tidak mau karena adanya kekerasan dari beberapa santri yang ada di sana. Yang saya tanyakan, apakah saya dinilai berdosa di hadapan Allah atas keluarnya anak saya tadi? Terus yang kedua, bagaimana tindak lanjut ke depannya? Kalau anak saya kemarin ketika saya kasih nasihat, dia mintanya pindah ke madrasah. Terus kelanjutannya bagaimana? Apakah saya di mata Allah itu mendapatkan dosa atau bagaimana? Ya. Mohon nasihat Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang ditanyakan jadi pelengkap daripada apa yang saya sampaikan ya. Jadi bahwasanya kita la yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, cuma kita jangan tersasar. Tadi kan sudah saya kasihkan alternatif 4. Ada pilihannya 4. Pertama mondok. Mondok pas 1 ya nggak jodoh. Jadi pondok itu kan jodoh-jodohan gitu. Taruh pondok yang lainnya, mungkin jodoh di situ. Nggak jodoh di situ, cari pondok lainnya. Kalau sudah nggak mungkin lagi pondok, sudah tetap anaknya daripada kayak ini masuk ke madrasah ini. Adin, enggak ini, ya udah TPQ. Kalau nggak ini sudah besar sekarang udah saya pamit. Nah, gimana ya? Sudah S1 ya, masuk ke majelis taklim, ikut biar dia gabung sama ulama. Nah, itu saja. Jadi kalau kita sudah melaksanakan itu, kemudian sudah kita mondokkan, sudah kita masuk madrasah diniyah, sudah kita ajarkan ilmu agama, tapi kok nggak seperti kita harapkan, ya, berarti itu ujian untuk kita. Ya Allah, kita nggak bakal dituntut karena apa itu sudah mengajarkan. Nah, itu. Tapi kalau kita sama sekali tidak pernah mengenalkan dia ke dalam agama, kita sendiri nggak mengajarkan agama, tidak diingatkan kepada ustaz kiai biar dididik agamanya, maka kita akan diminta bertanggung jawab. Nah, jadi begitu. Jadi sama seperti kalau kita makan kewajiban kita orang tua untuk memberikan makan kepada anaknya. Nah, tapi kalau seumpama dia tidak ada di situ, ya wakilkan pada istrinya.
Wakil kepada siapa yang memberikan wakaf. Seperti kalau kita masukkan anak di pondok, berarti kita titipkan uang di pondok ini untuk memberikan makan kepada anaknya. Sudah lepas tanggung jawabnya. Sama. Yang namanya makan rohani itu ya seperti itu. Kemudian ada tips bagaimana caranya supaya anak itu tunduk, ya. Bagaimana tunduk. Seperti yang dilakukan oleh ayah dan ibu saya. Setiap hari kelahiran daripada anak kita sedekah. Setiap hari. Jadi anak kan lahir hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat tuh ibu saya itu biasa beli nasi bungkus 1, 2 mampunya pada saat dia punya pada saat itu. Nah, kemudian dia bilang begini, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini anakku sehat, panjang umur, taat kepada orang tuanya. Kalau dia mondoknya itu jangan melanggar perintah guru-gurunya, dapat ilmu yang manfaat, betah di sana dan sebagainya. Nah, itu diantara rahasia yang diajarkan oleh orang tua kita seperti itu. Nabi SAW ada dasarnya ada. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, dawu mardokum bisadaqah, waktu hajatikum bisadaqah. Kabulkan hajat kamu dan sedekah ini. Jadi caranya uang yang kita serah mau kasih uang ataupun makanan, kalau makanan itu lebih langsung masuk langsung terasa, sehingga kita langsung bisa dapatkan manfaatnya. Jadi sebelum kita berikan nasi itu kita katakan, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini anakku yang di pondok biar sehat, panjang umur, dapat ilmu yang manfaat, tidak melanggar gurunya. Seperti harapannya dia menjadi orang alim dan sebagainya. Berarti 1 bulan berapa kali? 4 kali. Itu diantara usaha upaya. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya sudah kita doa. Ada yang baca Quran untuk anaknya hari Jumat, hari kelahirannya. Nah, karena sedekah itu banyak macamnya, nggak harus bentuk uang. Banyak sedekah pada hari kelahirannya itu salah satu di antara yang paling mujarab untuk anak itu seperti harapan orang tua. Kemudian di waktu kecil kita pegang, kita katakan zaman bila sampai akhirnya. Lalu kemudian kita baca yabar ya syahidu, yabar ya syahidu ya hakku. Itu kalau kita baca 7 kali, orang tuanya kita baca 3 kali, nanti anak itu nurut seperti ini diinginkan. Nah, jadi itu diantara tips supaya anak kita itu nurut seperti apa kata orang tuanya. Nah, dan kemudian kalau seumpama anak itu nakal dan sebagainya, ingat-ingat kita dulu gitu. Kadang-kadang kan anak-anak kecil itu sangat agresif ya, sangat kayak nakal gitu. Itu karena otaknya berjalan gitu. Nah, kita dulu waktu nakal mereka orang tua kita sabar, ya sekarang sabar. Kalau nakal-nakalnya seperti itu biasa saja. Jadi loncat sana loncat sini itu biasa saja. Itu muji sabar kita. Tahu dengan cara yang lembut dan sebagainya. Tapi jangan dipukul. Jangan dipukul karena apa? Rasulullah melarang memukul anak itu setelah umur 9 tahun ke atas. Kalau masih di bawah itu kita kasih wejangan nasihat. Nah, nanti mama nggak kasih es krim ya, nggak diajak keluar ya. Jadi tahu seperti itu aja. Tapi kalau kita berjanji, hati. Kenapa? Anak itu ingat terus. Saya janji ini dan sebagainya. Saya masih teringat ibu saya nggak pernah memukul saya kecuali sekali. Apa itu? Ketika saya gatelan, mondok gatelan. Akhirnya waktu itu umur 8 tahun atau 7 tahun. Karena saya mondok dari umur 6 tahun sudah mondok. Nah, jadi gatelan. Akhirnya dikasih mimba. Tahu mimba apa? Mimba yang kayu. Nah, itu bukan cuma digodok, tapi diulek setelah jadi cairan gitu. Itu suruh minum. Saya jadi diantara keistimewaan anaknya Habib Hasan enggak ada yang pernah mau jamu. Jadi kalau masih haji jangan bawa jamu, kita nggak minum jamu. Dari kecil nggak minum jamu. Bahkan kalau kita makan minum STMJ kita tutup hidung dulu. Apalagi jamu. Nah, ini beliau belikan kami jambu air besar, jambu airnya itu minum. Nanti mama kasih ini. Ini setelah ngaji Quran. Sudah saya lihat jambunya, saya pengen akhirnya minum. Begitu minum sudah berhasil, saya ambil jambunya keluar lagi. Jadi saya nggak kuat ya, benar jadi keluar lagi beginiin itu aja. Dan saya kesel jadi nggak sengaja mau mukul, nggak sengaja orang keselnya gitu sudah masuk kok dikeluar lagi ya gitu. Dari keselnya orang tua itu ya, saya masih ingat. Nah, coba lihat bagaimana itu akan terekam dalam memori saya. Ayo tunjukkan kepada anak-anak. Kalau mau tiktokan, kalau mau facebookan, mau kau instagraman, masuk kamar dulu kunci biar nggak lihat mereka. Ya. Jadi kalau mau jahat-jahatan, mau masing-masing dulu sendiri, jangan lihatin anaknya. Kalau mau ngaji depannya anak, ngaji nak, lihat tuh abah kamu ngaji, itu bagus. Tapi kalau masing-masing yang nggak bagus-bagus, masuk kamar dulu sama istrinya, udah di situ serah. Jadi biar kita itu dari semenjak dini kita mendidik anak kita. Semoga dengan berkat kita berkumpul di sini mengaji ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semuanya diberikan Allah Taala hidayah, riayah, inayah sehingga anak
menjadi sebuah yang patut untuk kita syukuri nantinya, karena kita telah melaksanakan dan melakukan sesuai dengan perintah yang Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk selamat dari fitnah dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah telah kita dengarkan dengan seksama.